Muter bang, muter bang, sini bang. Ya. Penyelidikan dan oleh penyidik dan itu tetap berjalan. Apa yang di dalam ditanyakan ya seperti awalnya ketika dipanggil, jadi nggak terlalu banyak. Beberapa pertanyaan Ya sekitar 8-10 ya. Jadi begini, 8 tadi sebenarnya diminta keterangan tambahan, satunya sebagai tersangka ya. Iya. Jadi pertanyaan terkait masalah ada 55 pertanyaan, tapi mengulangi pertanyaan awal terkait masalah klien kita mendapat video itu dari mana? Memang beliau yang mengupload sendiri. Terus kemudian informasi dapat dari mana? Memang dapat dari Pak Dodi, ibunya Vanessa. Jadi itu saja yang ditanyakan, begitu. Jadi mendalami itu di situ saja. Nah, dan juga sudah ada surat pernyataan yang dibuat oleh Pak Dodi yang menyatakan bahwa itu tidak masalah. Memang benar, Pak Dodi yang sampaikan kepada klien kami, begitu. apakah bukti pernyataan itu kuat untuk akhirnya Jadi kalau untuk bukti mereka kan bukti petunjuk. Yang jelas kan bahwa dari pihak bapaknya Vanessa Angel juga mengakui bahwa iya itu dia yang sampaikan kepada klien kami dan dia sudah membuat pernyataan. Itu menjadi bukti petunjuk untuk meringankan klien kami juga, begitu. Nah, kita tetap melakukan grasi justice, begitu. Kita tetap berkomunikasi dengan pihak keluarga dari Pak Haji Faisal. Kita berharap supaya ini bisa secara kekeluargaan kita damai, begitu. Nanti ada unsur untuk damai Bang. Iya. Tetap kita upayakan untuk itu. Kita upayakan untuk itu. Tiara Itu aja sih. 8 pertanyaan, pertanyaan yang bagian yang mana yang paling sulit menjelaskan? Nggak ada yang sulit. Nggak ada yang sulit sih. Semua Sebenarnya mudah-mudahan. pertanyaan yang kemarin dipertanyakan lagi gitu. Jadi pertanyaan yang Mbak Tiara taunya dari siapa? Ya dari Pak Dodi. Ya kita bicara apa adanya gitu kan. Memang saya dari orang tuanya Vanessa. Tahu semuanya. Oke, sekarang Pak Dodi sendiri tidak ada di sebelah Tiara. Karena yang kita tahu Pak Dodi pernah berstatement ingin pasang badan gitu kan. Jadi gini, kita luruskan bahwa Tiara ini sebenarnya tidak ada unsur memihak antara satu dia ada pihak lain dari Pak Faisal yang tidak ada itu. Hanya sifatnya karena ditanya oleh netizen pada saat itu hanya menyampaikan informasi itu bahwa memang informasi itu dari Pak Dodi itu aja. Jadi penekanannya di situ, Masih nggak ada isbat WA kok. Masih menjalin hubungan baik berarti sama Pak Dodi? Masih baik kok, kita nggak ada sama siapapun nggak ada. Jadi begini, supaya lebih simpel, kita menyerahkan proses penyelidikan ini kepada pihak penyidik, ya Polres Depok, dan proses hukum ini tetap berlanjut seperti apa. Tapi kita menghendaki ada pendekatan restoratif justice, kalau bisa dari pihak Haji Faisal bisa berdamai dengan kita. Ya. Pihak polisi bakal memfasilitasi juga. Ya kan sifatnya kepolisian itu adalah berfasilitasi, tapi dari kedua belah pihak ini harus menjalin komunikasi yang baik. Mbak Tiara, apa ada konfrontir nantinya kedua belah pihak? Insya Allah kita menunggu aja ya. Iya, permintaan kita sih itu. dari langkah untuk pendekatan mediasi itu maka dilakukan konfrontir itu. Tapi kalau udah ada jadwal. Ya jadwalnya nanti sustainable lah. Istilahnya ya tidak dinamis ya. Kalau untuk Tiaranya udah ada menghubungkan Pak Haji Faisalnya untuk damai ini? Oh kemarin tuh sudah. Kita pengen empat mata ya. Mata malam. Jadi susah dihubungin gitu. Jadi ada perubahan yang sangat drastis gitu kan. Awalnya kita udah ini 4 mata manajer aku, Pak Haji sama Pak Sandi. Kita berempat mata. Tapi ya nggak tahu jadi seperti ini apa kita ikutin prosesnya aja. Mbak Tiara ada cara lain selain Fit menghubungi? Cara lain ya kan nggak mungkin kita konyong-konyong datang kalau nggak ada janjian dulu kan nggak sopan. Ya saya menunggu aja kalau misalkan beliau mau ya ketemu kita. Kalau saya kan udah 3 kali berjuang pengen silaturahmi gitu. Jadi begini, perlu saya tambahkan bahwa Mbak Tiara ini kan ibu rumah tangga ya, selain aktivitas sebagai artis, lalu kemudian punya beban 5 anak. Tega juga sih kalau Pak Haji Faisal melaporkan Tiara, Tete, otomatis ini adalah beban bagi Tete. Otomatis pada dasarnya kita meminta agar Pak Haji Faisal membuka hatinya lah supaya beban yang telah dialami oleh Tete ini bisa diringankan. Bayangkan anak 5 kalau mendapatkan kasus ini kan bisa kondisinya kan ya gangguan psikologi lah kan. Apalagi anak paling bontot itu ya
umurnya 1 tahun lebih, otomatis ya masih punya kedekatan dengan anaknya. Jadi kita meminta kalau bisa ada hubungan yang baik antara Pak Haji Faisal dengan kita. Dengan kerendahan hati kita meminta maaf ya, kalau bisa berjalan hubungan restoratif justice ini supaya bisa selesai, tidak ada masalah. Kita tambah sedikit kali ya. Ya, terima kasih teman-teman media kita di sini. Jadi kita tahu bersama ya, sudah dibicarakan tadi mengikuti proses hukum, tapi kita berdiri sebagai perempuan. Kita di sini ada Gusti Rosali juga, artis juga. Ibu Marlin ini kita tahu bersama punya anak 5 dan upaya-upaya itu pasti sudah dikatakan tal pengacara tadi sudah dilakukan, dan kita juga di sini perempuan-perempuan Indonesia harus mempunyai empati ya kita ya, apalagi melihat tadi anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Semua pasti ada jalan kok, pasti ada jalan. Jadi kalau dengan seperti ini kita juga berharap banget kepada pihak-pihak yang terlibat di sini supaya kita berusaha menjembatanin supaya apa yang sudah diupayakan itu bisa terlaksana. Dari pihak-pihak pun yang baik polisi, mereka juga sebagai pengayom masyarakat pasti juga akan berupaya. Pihak pengacara pun berupaya, dari pihaknya Ibu Tiara Marlin juga berupaya. Jadi kami di sini sebagai perempuan, kami terpanggil ya, Perempuan Merah Putih terpanggil untuk juga mendampingi bagaimana kita empati kepada Ibu Marlin. Ibu Marlin ini yang anaknya masih 1,5 tahun, yang paling kecil tadi dibawa juga. Nah di sini mudah-mudahan dengan apa yang sudah dibicarakan, kedepannya kita juga menghimbau kepada pihak-pihak, baik pihak Pak Faisal juga Pak Dodi ya, karena informasi sudah sangat jelas, gamblang tadi dipaparkan. Informasi ini hanya meneruskan. Manusia tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan, ya. Ada khilaf di sini, tetapi kita juga di sini, ayo sama-sama kita di sini bergandengan tangan gitu loh. Apa yang bisa kita masih diskusikan, masih kita upayakan sama-sama supaya kedepannya ya nggak mungkin lah seorang ibu tega banget ya, kalau kita sih dari sisi perempuannya terlalu tega kalau misalnya sampai Ibu Tiara Marlin ini harus masuk ke penjara gitu loh, punya 5 anak. Kalau situ kita terpanggilnya di situ sebagai perempuan. Nah mungkin di sini teman Ocha saya akan mungkin nambahkan sedikit. Halo semua, apa kabar? Ya semoga yang bermasalah tadi segera mendapatkan ya jalan keluar yang terbaik. Artinya saya ini sebagai Ketua Perlindungan Perempuan dan Anak, mewakili dari organisasi Perempuan Merah Putih. Ini kami sangat tertarik dan concern dengan masalah tadi, bukan tentang masalahnya, bukan, itu sudah ranahnya sudah berbeda. Tapi ranah kami adalah sebagai tadi perempuan di sini. Yang ternyata yang lagi tersangkut masalah adalah seorang perempuan yang mempunyai anak yang kecil ya, dan semua belajar di sini. Mbak juga belajar, saya sendiri pribadi juga belajar untuk lebih berhati-hati ya dalam menyampaikan sesuatu maupun dalam masalah bercandaan atau apapun. Itu sangat pelajaran sekali. Walaupun tidak sengaja ya tidak tadi ya, sengaja, karena ada interaktif ya. Namanya manusia, jadi begini, tidak lepas dari sebagai seorang manusia dan perempuan, dan sini harus mendidik anak yang masih kecil. Kami berharap tadi sebagai Perempuan Merah Putih dan saya dari perwakilan dari Ketua Perlindungan Perempuan dan Anak berharap kedepannya ada jalan keluar yang terbaik, sebagai ada mediasi yang ada solve the problemnya tadi adalah perdamaian. Karena Tuhan aja memaafkan loh. Apalagi manusia ya. Apalagi manusia sedih. Tadi saya soalnya tadi lihat anak itu lucu banget. Kedepannya jadi kapok lah sih, kita jadi bebas, jadi tidak akan menyinggung lagi pastilah. Kalau itu pasti lah. Kesalahan apa mungkin gitu. yang Ya nyesel juga sih ada gitu. Cuma kan namanya manusia kadang kita lagi emosi atau misalkan kan itu bukan disengaja gitu. Ada interaktif dari iya, ada pertanyaan juga banyak pertanyaan dari netizen. Jadi secara otomatis langsung jadi bukan berarti saya sengaja pengen membeberkan rahasia itu juga enggak ada, cuman jadi pada prinsipnya teman-teman dia juga semua sudah mendengar bahwa klien kami juga kan dia mengakui kesalahannya dia dan dia menyesal atas perbuatannya dia, makanya kan dia memohon maaf. Pak Haji Faisal pun sendiri dia kan sebagai orang tua, artinya kan dia pasti punya hati nurani, pasti bisa memaafkan dengan ibu ini. Klien kami kan punya anak 5, artinya kan dia juga pasti memaafkan. Ya kita marilah kita berdamai, sama-sama kita berdamai ya, kita bisa hidup berrukun satu sama lain gitu. Tolong dengan hormat ya Pak Faisal ya tadi ya. Pak Faisal langsung hari respon juga sama Suji sama udah diklarifikasi semua repot. Dikasih bunga, dikasih sama Torres, dikasih gift. ya gimana?
itulah nanti beda itu tidak dokumen lah dokumen. Iya, misalnya deh, kita seneng Ini aja sih. enggak, maksudnya kita meluruskan pemanggilan hari ini ya kan? Atas tersangka Tiara. Kita nggak usah menanyakan yang lain. Nanti isunya berkembang lagi kemana-mana lagi. Jadi intinya kita datang di sini hanya memenuhi panggilan daripada penyidik. Itu aja. Susah bertemu, susah menghubungi, mungkin ada yang mau disampaikan nggak sih kalau ngelihat Pak Faisal dan keluarga? Ya, kalau bisa bertemu lah. Coba Ya, harapannya sih kita apa ya, pengen secepatnya sih, pengen banget bertemu karena kita udah tiga kali dan kemarin pun sempat kita udah diaturkan jadwal ya, udah diaturkan jadwal, cuman mintanya dari keluarga Pak Haji itu mintanya kita tepat aja. Jadi saya manajer saya sama itu Pak Sandi sama Pak Haji gitu. Nah tiba-tiba jadi berubah lagi tapi nggak ada apa-apa gitu, tapi nggak apa-apa. Mungkin menunggu kali Tapi ya. aku masih menunggu, tapi aku yakin kok karena aku nggak ada masalah sama Pak Haji. Iya. Aku yakin kok gitu, aku yakin sama Pak Masih Haji. punya hati lah ya. Insya Allah. Insya Allah. Kan aku bilang, Pak Haji orang baik gitu kan, orang baik. Cuman ya misalkan kemarin ada kata-kata yang saya ini namanya orang lagi apa ya emosi, ya lagi ini ya terbawa arus mah gitu kan. Ya, sama anak-anaknya gimana? anak siapa? Sama Puji. Sama Puji ya aku nggak ada masalah sebenarnya. Ya permintaan maaf juga ya dari ada yang tidak. Pokoknya ya intinya penyesalan ya pasti lah kalau ada penyesalan. Tes sekaligus konfirmasi teh ada dugaan